Halo semuanya, kami dari kelompok 13. Kami akan menjelaskan mengenai fungsi P-Euler. Di sini saya akan menjelaskannya bersama teman-teman saya. Yang pertama yaitu ada Putu Kresna Permana Putra dengan NIM 171301139. Kemudian ada Iwayan Febri Mulyadmika dengan NIM 171301159. Dan yang terakhir saya sendiri yaitu Nikade Indrayani dengan NIM 20130111090. Materi yang akan kami sampaikan terkait fungsi P-Euler ini, yang pertama itu ada definisi 4.10, kemudian ada teorema 4.20, kemudian ada teorema 4.19, kemudian ada teorema 4.21, kemudian ada teorema 4.22, kemudian ada teorema 4.23, dan yang terakhir yaitu teorema 4.24. Yang pertama yaitu definisi 4.10. Misalkan M suatu bilangan positif, maka Pm menyatakan banyaknya elemen sistem residu di reduksi modulo M. Nah, apabila P suatu bilangan prima, maka setiap bilangan bulat positif yang lebih dari P selalu relatif prima dengan P. Sehingga Pp sama dengan P dikurang 1. Nah, bila N tersebut lebih dari 1, suatu bilangan komposit akan mempunyai faktor D dengan 1 kurang dari D kurang dari N. Sehingga sekurang-kurangnya dua bilangan dan 1, 2, 3 sampai M yang tidak relatif prima dengan N, yaitu sekurang-kurangnya D dan N. Nah, jadi Pn kurang dari N kurang 2. Hal ini menunjukkan bahwa N lebih dari 1, Pn sama dengan N dikurang 1 bila dan hanya bila N suatu bilangan prima. Nah, di mana di sana sudah disertakan contoh sistem residu direduksi modulo 3 pangkat 2 adalah 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Nah, banyak elemennya tersebut adalah 6. Jadi P3 pangkat 2 itu adalah fungsi P-Euler atau biasanya disebut dengan sistem residu direksi modulo M. Adalah sebuah himpunan semua bilangan bulat N yang memenuhi himpunan Rm sama dengan 1 dan N tersebut tidak sama dengan Rj atau mod dari M untuk I tidak sama dengan J. Nah, di sini ada contohnya yaitu di mana himpunan 0 sampai 8 adalah himpunan residu terkecil modulo 9. Nah, bila unsur-unsur yang tak relatif proma dengan 9 dicoret, maka diperolehlah himpunan 1, 2, 4, 5, 7, 8. Dan inilah yang disebut sistem residu direduksi modulo 9. Nah, sistem residu reduksi modulo 9 lain yaitu misalnya ada himpunan 19, 11, 22, 5, 16, 98 di mana setiap elemennya relatif prima dengan 9 dan tak ada kongruen modul 9. Selanjutnya kita masuk ke dalam teorema. Nah, teorema yang pertama yaitu teorema 4.19 yang berbunyi apabila P suatu bilangan prima dan K suatu bilangan bulat positif, maka P pangkat K sama dengan P pangkat K dikurang 1 dikali P kurang 1. Bukti dari teorema ini yaitu dimana bilangan bulat yang tidak lebih dari P pangkat K dan tak relatif prima dengan P pangkat K adalah kelipatan P, yaitu ada P, 2P sampai K dikurang 1P. Sehingga banyak bilangan bulat positif tak lebih dari P pangkat K dan tak relatif prima. P pangkat K adalah P pangkat K dikurang 1. Sedangkan banyaknya bilangan bulat positif yang tidak lebih dari P pangkat K adalah P pangkat K itu sendiri. Jadi banyaknya bilangan bulat positif yang tak lebih dari P pangkat K dan relatif prima dengan P pangkat K adalah banyaknya bilangan bulat positif yang tak lebih dari P pangkat K dikurangi banyaknya bilangan positif yang tak lebih dari P pangkat K dan tak relatif prima dengan P pangkat K. Atau secara rumusnya dapat dilihat pada slide yaitu P pangkat K sama dengan P pangkat K dikurang P pangkat K dikurang 1 sama dengan P pangkat K dikurangi 1 dikali P dikurang 1. Maka teorema tersebut terbukti. Teorema yang kedua yaitu ada teorema 4.20 yang berbunyi kita ambil M dan N dua bilangan bulat positif yang relatif prima, maka Pm dikali N sama dengan Pm dikali Pn. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk bukti teorema 4.20 kita misalkan Pm sama dengan J dan ambil himpunan bilangan R1, R2 sampai Rj sebagai sistem residu direduksi modulo M. Ambil Pn sama dengan
K dan himpunan bilangan S1, S2, S3 sampai SK sebagai residu direduksi. Bila X dari sistem residu direduksi modulo Mn, maka FPB dari X dan M akan sama dengan FPB dari X dan N dan sama dengan 1. Karena itu, X kongruen RH modulo M dan X kongruen SI modulo N untuk suatu H dan I. Untuk X kongruen SI modulo N dan X merupakan elemen sistem residu direduksi modulo Mn, maka FPB dari X dan Mn sama dengan 1. Jadi, sistem residu direduksi modulo Mn dapat diperoleh dengan menentukan semua X sedemikian hingga X kongruen RH modulo M dan X kongruen SI modulo N untuk suatu H dan I. Menurut teorema sisa, pasangan H dan I menentukan semua X tunggal modulo Mn. Jelas berbeda pasangan HI menghasilkan X yang berbeda. Jadi, ada JK pasangan semacam itu. Karenanya, sistem residu direduksi modulo Mn mempunyai Mn elemen, sehingga Vmn akan sama dengan Vm dikalikan Vn, jadi terbukti. Selanjutnya ada teorema 4.21 yang berbunyi bila n lebih besar 1, maka Pn sama dengan n P per n untuk 1 min 1 per P. Simbol P per n berarti semua bilangan prima pembagi n. Untuk buktinya, n sama dengan P1 pangkat E1, P2 pangkat E2, P3 pangkat E3, dan seterusnya sampai PR pangkat ER, dengan PJ adalah bilangan-bilangan prima yang berbeda untuk J sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya sampai R. Untuk Pn sama dengan P1 pangkat E1, P2 pangkat E2, P3 pangkat E3, dan seterusnya sampai PR pangkat ER. Maka Pn sama dengan P1 pangkat E1, P2 pangkat E2, P3 pangkat E3, dan seterusnya sampai PR pangkat ER. Karena P pangkat K sama dengan P pangkat K min 1 dikalikan dengan P min 1, maka P pangkat K sama dengan P1 dipangkatkan E1 min 1 dikalikan P1 min 1, P2 pangkat E2 min 1 dikalikan dengan P2 min 1, P3 pangkat E3 pangkat min 1 dikalikan dengan P3 min 1, dan seterusnya sampai PR pangkat ER min 1 akan dikalikan dengan PR min 1. Selanjutnya kita beralih ke contoh 4.31. Tentukanlah P42. Untuk penyelesaiannya, 42 sama dengan 2 dikalikan 3 dikalikan 7. Cara yang pertama, P42 sama dengan P2 dikalikan P3 dikalikan P7 sama dengan 2 pangkat 0 dikalikan 3 pangkat 0 dikalikan 3 min 1 dikalikan 7 pangkat 0 dikalikan 7 min 1 sama dengan 1 dikalikan 2 dikalikan 3 sama dengan 12. Cara yang kedua, P42 sama dengan 42 dikalikan 1 min setengah dikalikan 1 min 1 per 3 dikalikan 1 min 1 per 7 sama dengan 42 dikalikan setengah dikalikan 2 per 3 dikalikan 6 per 7 sama dengan 12. Maka akan menemukan hasil yang sama. Selanjutnya ada teorema 4.22 yang berbunyi untuk n lebih besar sama dengan 1, P D per m P D sama dengan n. Untuk buktinya, misalkan n sama dengan P pangkat E dan P bilangan prima, maka sigma D per n untuk PD sama dengan P pangkat 0 ditambah P pangkat 1 ditambah P pangkat 2 dan seterusnya sampai P pangkat E sama dengan 1 ditambah P min 1 ditambah P pangkat 2 1 min 1 per P dan seterusnya sampai P pangkat E dikalikan 1 min 1 per P sama dengan 1 ditambah P min 1 ditambah P dikalikan P min 1 ditambah seterusnya sampai P pangkat E min 1 dikalikan P min 1 sama dengan 1 ditambah P min 1 ditambah P pangkat 2 min P ditambah dan seterusnya sampai P pangkat E min P pangkat E min 1 dan sama
sama dengan P pangkat E sama dengan N. Teorema ini benar untuk N suatu bilangan prima berpangkat. Untuk membuktikan teorema benar untuk N lebih besar sama dengan 1, digunakan induksi. Untuk N sama dengan 1 jelas, P1 sama dengan 1 benar. Diasumsikan teorema benar untuk suatu bilangan bulat K, yaitu K faktor prima dari yang berbeda. Misalkan N suatu bilangan bulat dengan K plus 1 faktor prima yang berbeda. Ambil P salah satu faktor prima dari N dan ambil P pangkat E sebagai pangkat tertinggi dari yang membagi N. Maka N sama dengan P pangkat E dikalikan N. Untuk suatu N mempunyai K faktor prima yang berbeda dengan EPB, P, dan N itu sama dengan 1. Sekarang ambil D sebagai faktor dari N, himpunan D, PD, P kuadrat D, dan seterusnya sampai P pangkat E, D adalah pembagi-pembagi N. Maka terbukti. Untuk buktinya, sigma D per N untuk PD sama dengan sigma D per N PD plus sigma D per N untuk P PD plus sigma D per N untuk P kuadrat D plus dan seterusnya sampai sigma D per N PD sama dengan sigma D per N PD dikalikan dengan 1 plus P ditambah P kuadrat dan seterusnya sampai P pangkat E sama dengan sigma D per N PD dikalikan dengan sigma D per N PD. Karena benar untuk bilangan N dengan K plus 1 faktor prima, maka teorema benar untuk setiap bilangan bulat positif. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan teorema 4.23 yang berbunyi, jika FPB A, M sama dengan 1 dan R1, R2, R3 sampai dengan RPM adalah bilangan-bilangan bulat positif yang kurang dari M dan masing-masing relatif prima dengan M, maka AR1, AR2, AR3 sampai dengan ARPM kongruen dengan modulo M dengan R1, R2, R3 sampai dengan RPM dalam pasangan-pasangan. Kemudian pembuktiannya harus dibuktikan AR1 tidak kongruen dengan AR1 mod M untuk I lebih dari 1, J kurang dari PM, dan I tidak sama dengan J. Harus dibuktikan pula bahwa FPB AR1, M sama dengan 1 untuk I 1, 2, 3 sampai dengan M. Misalkan ARI sama dengan ARJ mod M, maka ARI kongruen dengan ARJ mod M karena FPB A, M sama dengan 1. Bila RI sama dengan RJ mod M, ini berarti RI kurang RJ sama dengan KM untuk suatu bilangan bulat K. Karena RI kurang dari M dan RJ kurang dari M, maka hanya mungkin RI kurang RJ sama dengan 0. Jadi RI sama dengan RJ atau I tidak sama dengan J, maka ARI tidak kongruen dengan ARJ mod M. Nah, sekarang kita misalkan FPB ARI, M tidak sama dengan 1 untuk I sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan PM. Misalkan ARI dan M mempunyai faktor prima P. Ini berarti P habis membagi M, P habis membagi ARI. Bila P habis membagi ARI, maka P habis membagi A atau P habis membagi RI. Bila P habis membagi M, ada P habis membagi A, maka FPB A, M sama dengan 1. Ini bertentangan dengan ketentuan. Jadi, P habis membagi A. Bila P habis membagi M dan P habis membagi RI, sehingga P bukan faktor persekutuan dari ARI dengan M, atau FPB ARI, M sama dengan 1 untuk I sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan PM. Sekarang FPB AN, M sama dengan 1 untuk I sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan M, dan ARI kongruen dengan ARJ mod M. Sedangkan FPB RI, M sama dengan 1 dan RI tidak kongruen dengan RJ mod M untuk I tidak sama dengan J. Sehingga terbukti bahwa
AR1, AR2, AR3 sampai dengan ARPM sama dengan R1, R2, R3 sampai dengan RPM mod M. Selanjutnya, teorema 4.24 yang berbunyi, jika M suatu bilangan bulat positif dan FPB A, M sama dengan 1, maka A pangkat PM kongruen dengan 1 mod M. Pembuktiannya yaitu misalkan R1, R2, R3 sampai dengan RPM adalah bilangan-bilangan bulat positif yang kurang dari M dan masing-masing relatif prima dengan M. Karena FPB A, M sama dengan 1, maka menurut teorema 4.23, R1, R2, R3 sampai dengan RPM sama dengan R1, R2, R3 sampai dengan RPM mod M. Nah, karena R1, R2, R3 sampai dengan RPM masing-masing relatif prima dengan M, maka terbukti bahwa A pangkat PM kongruen dengan 1 mod M. Contohnya yaitu, jika FPB A, 15 sama dengan 1, buktikan bahwa A pangkat 8 kongruen dengan 1 mod 15. Pembuktiannya, FPB A, 15 sama dengan 1, maka A pangkat P15 kongruen dengan 1 mod 15. Nah, untuk P15 dapat dijabarkan menjadi P3 dikalikan dengan P5. Nah, untuk hasil dari P15 dapat diperoleh dengan menghitung menggunakan teorema 4.19 maupun 4.21, karena dengan menggunakan teorema tersebut akan menghasilkan nilai yang sama, yaitu P15 sama dengan 8. Jadi terbukti bahwa A pangkat 8 kongruen dengan 1 mod 15. Sekian penjelasan dari kelompok 13 terkait dengan materi fungsi Euler. Semoga dapat dipahami dan mohon maaf jika ada kekeliruan dalam penjelasan kami. Terima kasih.